Manda kaget saat melihat satu sosok yang sangat dia kenal masuk ke dalam supermarket tempatnya bekerja. Dadanya berdetak lebih cepat dan mendadak dirinya salah tingkah sendiri. Sosok itu tidak menoleh sama sekali ke arah Manda. Mungkin dia belum tahu kalau Manda ada di tempat itu. Manda melirik ke arah Reval. Dia terlihat lebih tampan dari terakhir kali mereka bertemu. Manda berusaha mengingat apa penyebab mereka dulu putus. Manda, gua tinggal ya. Hari ini nyokap gua ulang tahun, kita mau buat kejutan buat nyokap gua. Makanya gua mesti buru-buru nih. Manda mengangguk sambil mengatur uang yang ada di mesin kasir. Katie yang sudah selesai jam kerjanya tampak bersiap-siap untuk pulang. Manda ingin cerita sama Katie tentang Reval yang ada di tempat itu, tapi dia urungkan. Lagi pula, mereka kan sudah putus. Manda mendadak tidak bisa bergerak saat melihat Reval tampak berjalan ke arah kasir. Sedikit salah tingkah dan senang, karena akhirnya Reval bisa tahu kalau ada Manda di situ, tapi ternyata Reval berjalan menuju tempat kopi. Manda bisa melihat kopi apa yang Reval pilih, masih sama seperti saat mereka dulu pacaran. Manda ingin menegur Reval karena tidak membayar dulu di kasir, tapi langsung mengambil barang-barang di dalam supermarket, tapi dia merasa tidak enak sendiri. Pasti nanti dia akan bayar, kata Manda menghibur diri sendiri. Mas, kok ada notifikasi ini ya? Bisa tolong dicek? Reval menunjukkan layar HP ke arah pria muda yang juga bertugas di supermarket hari itu. Manda tampak heran, apakah ada karyawan baru? Kok dirinya tidak tahu ya? Oh, ini Pak, cuma promo saja kok, tidak akan mengurangi saldo Bapak. Bapak tadi mengambil barang yang sedang di paket promo, makanya ditawarkan untuk harga lebih murah. Tapi, Bapak ambil juga satu barang lagi yang ada di paketnya. Kurang satu barang lagi sih Pak. Reval tampak berpikir sejenak, lalu dia tersenyum ke karyawan supermarket dan kembali ke tempat duduknya, menikmati chicken katsu kesukaannya. Manda beberapa kali mencuri pandang ke arah Reval, tapi sosok itu tidak juga melihat ke arahnya. Akhirnya Manda merasa tidak tahan lagi, dia harus menyapa Reval. Lagi pula, mereka putus dan tidak bermusuhan, kenapa harus takut menyapa Reval? Manda juga penasaran sekali ingin tahu kenapa mereka putus, karena dari tadi dirinya tidak bisa mengingat penyebab mereka putus. Manda mengunci laci kasir dan berjalan ke arah Reval dengan sedikit tergesa-gesa. Dirinya memutuskan kembali ke meja kasir saat dilihatnya ada pelanggan masuk ke dalam supermarket. Manda memarahi dirinya sendiri, seharusnya dia fokus dengan pekerjaan, bukan mengurusi kasus percintaannya, bahkan percintaan yang sudah selesai. Pelanggan yang baru masuk itu tampak repot dengan 3 orang anaknya, yang tidak bisa diam dan terus berlarian di dalam supermarket. Untung saja karyawan supermarket pria yang tadi sigap dan membantu ibu tersebut. Anak-anak ibu itu tampak tidak berani kepada karyawan pria, yang tampak tegas dan tahu mengatasi anak-anak. Manda masih tetap berdiam diri di depan meja kasir, masih ada sedikit dorongan untuk mendatangi mantan pacarnya Reval. Manda kembali melirik ke arah Reval, yang kali ini sedang sibuk men-scroll layar HP-nya. Tiba-tiba, Manda merasa ingin ke toilet, dia bergegas mengunci laci kasir dan berjalan melewati karyawan pria tadi. Dia ingin menyapa, tapi rasa kebeletnya membuat Manda berusaha fokus menuju toilet supermarket. Saat dia keluar dari toilet, Manda merasa lemas saat mendengar karyawan pria yang tadi berbicara melalui HP-nya. Iya Kak, hari ini aku tidak bisa ke rumah nenek. Aku tugas sendirian di sini. Si Ijong izin 1 minggu, mau nikahin adiknya yang paling kecil. Jadi seminggu ini, aku tugas di supermarket. Manda berusaha berpegangan dengan gagang pintu, karena mendadak dia seperti ingin pingsan. Kalau karyawan pria yang tidak dia kenal itu, mengatakan dia bekerja sendirian, lalu dirinya... Iya Kak, karena di supermarket ini sudah otomatis semua. Pelanggan yang baru masuk akan tap kartu dan semua tagihan langsung dipotong ke kartu tersebut. Di sini juga ada wrapping dan packing barang otomatis, jadi cuma perlu 1 orang untuk jaga-jaga aja. Manda berjalan perlahan melewati karyawan pria tersebut. Dirinya mendadak merasa kesedihan yang sangat dalam. Apalagi saat dia mendengar kalimat berikutnya dari pria tersebut. Ya, diberani-beraniinlah Kak, apalagi tempat ini kayaknya angker deh. Aku dari tadi aja ngerasa ada angin dingin lewat-lewat di dekatku. Tapi aku berpikir positif aja. Manda berjalan perlahan, tapi kali ini tidak kembali ke meja kasir. Dia berjalan menuju ke arah Reval dan duduk di sampingnya, seperti dulu mereka masih pacaran.
Manda ikut melihat ke arah layar HP Reval, dan dilihatnya, Reval sedang memberikan komen di laman media sosial Manda. Sudah 1 tahun ya, aku kangen loh sama kamu Manda. Aku harap kamu bisa di sini sama aku. Manda meneteskan air mata. Dia semakin sedih saat Reval menghapus komennya. Perlahan dia berdiri dan berjalan keluar supermarket, udara dingin menyentuh kulit tubuhnya. Manda mengerutkan dahinya saat Katie berlari-lari menuju supermarket. Dia ikuti Katie yang masuk ke dalam supermarket dan sedang sibuk mencari sesuatu. Tiba-tiba Manda memeluk Katie sambil menceritakan semua isi hatinya dengan kata-kata yang tidak jelas. Setelah agak tenang, Katie berusaha berbicara dengan Manda secara perlahan. Manda, kita belum mati. Tenang aja. Di HP kamu, ada video yang sudah kamu rekam buat diri kamu sendiri. Kalau memori kamu hilang lagi. Restoran ini memang dari dulu angker, makanya bos kita bisa dapat harga murah. Apalagi sejak kejadian yang terakhir itu. Mereka uji coba teknologi baru, malah kelebihan beban listrik dan terjadilah tragedi itu. Udah ya, aku harus buru-buru balik nih. Tadi kadonya ketinggalan. Manda melihat video yang ada di HP-nya. Dia sempat kecelakaan saat mendengar berita kematian Reval dan ingatannya ada yang hilang sebagian. Manda menduga mungkin itu komentar yang Reval tulis sebelum dia meninggal di tempat ini, 1 tahun setelah mereka putus. Manda tidak menyangka kalau bosnya akan menempatkan Manda di restoran ini. Dari dulu, Manda bisa melihat hantu dan sambil menatap ke arah Reval, Manda kembali meneteskan air mata.